Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Hartono, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan secara mandiri dari sekarang. Selamat menyaksikan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri mulai dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak antara lain: 1. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, menuntun, dan bersikap among sesuai dengan minat, bakat, dan tentunya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, melakukan refleksi bersama siswa, rekan guru, dan kepala sekolah setelah melakukan pembelajaran sebagai langkah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, melakukan inovasi pembelajaran, misalnya dalam penggunaan media pembelajaran. Yang keempat, menambah ilmu dan wawasan dengan mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi, nilai-nilai, dan peran guru penggerak. Yang kelima, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, instansi di sekitar sekolah, dan orang tua murid dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Pengembangan diri yang dapat saya lakukan dari sekarang secara mandiri dan rutin untuk mendukung nilai dan peran guru penggerak dari kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, antara lain: yang pertama, belajar Canva. Belajar Canva secara mandiri dilakukan sebagai salah satu untuk menguatkan nilai guru penggerak, yaitu mandiri. Dengan belajar secara mandiri, diharapkan penguasaan pembuatan media pembelajaran dapat dikuasai. Media yang dapat dibuat antara lain seperti poster, media presentasi, video pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan belajar Canva, juga diharapkan dapat menghasilkan inovasi untuk pembelajaran dengan membuat media pembelajaran dengan menggunakan Canva. Selanjutnya, diharapkan menghasilkan dan menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan lain sebagainya. Langkah ini juga untuk menguatkan nilai guru penggerak inovatif, sehingga menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang kedua, belajar Google Sheet. Belajar Google Sheet secara mandiri dengan berpedoman tutorial dari YouTube, website, atau sumber lain juga diharapkan dapat menguatkan nilai guru penggerak, yaitu mandiri. Belajar Google Sheet pada kesempatan ini yang dipelajari secara mandiri adalah belajar merancang dan membuat portofolio digital. Portofolio digital merupakan salah satu tugas yang harus dibuat dan diselesaikan pada salah satu tugas dari program pendidikan calon guru penggerak. Oleh karena itu, mulai dari sekarang dapat dilakukan dengan belajar secara mandiri. Pada saat belajar membuat portofolio digital ini diperlukan inovasi-inovasi rancangan sesuai dengan harapan ataupun kesukaan diri sendiri, sehingga pada kesempatan tersebut dapat melahirkan ide-ide atau inovasi dan
bebas berinovasi untuk membentuk desain dari portofolio digital yang diinginkan. Secara tidak langsung akan memunculkan dan menguatkan nilai guru penggerak inovatif. Google Sheet ini juga nantinya dapat digunakan oleh peserta didik dalam membuat laporan praktek. Yang ketiga, belajar Kahoot. Belajar Kahoot secara mandiri juga sama dengan belajar mandiri yang dilakukan sebelumnya, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan nilai guru penggerak mandiri dan inovatif. Pada saat pembelajaran, dapat diselingi dengan game-game pendidikan untuk mengetahui sejauh mana murid menguasai materi yang telah dipelajari, salah satunya dengan menggunakan Kahoot. Game menggunakan Kahoot, soal ditampilkan menggunakan proyektor, sedangkan murid menjawab menggunakan HP yang mereka bawa. Pada kesempatan ini, saya belajar menggunakan Kahoot, sekaligus membuat soal-soal untuk dijadikan game pada saat pembelajaran. Yang keempat adalah belajar ice breaking. Pengembangan diri selanjutnya adalah belajar ice breaking secara mandiri. Belajar ice breaking ini dilakukan untuk menguatkan nilai mandiri dan inovatif. Belajar ice breaking dilakukan dengan melihat atau menonton contoh-contoh ice breaking di YouTube dengan harapan nantinya dapat diterapkan di saat melaksanakan pembelajaran, sehingga terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima adalah belajar membiasakan melaksanakan pembelajaran yang berpihak atau berpusat kepada murid. Seperti yang sudah diingatkan oleh Ki Hajar Dewantara, hendaknya pembelajaran berpihak atau berpusat kepada murid. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid, murid diberikan kemerdekaan atau kebebasan untuk menggali informasi materi dari berbagai sumber dan memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada murid untuk berekspresi, berinovasi sesuai kodrat yang dimilikinya. Selain itu, murid juga diberikan kemerdekaan untuk membuktikan pembelajaran yang dipelajarinya dengan pembelajaran praktek, dengan menggunakan peralatan dan media yang ada. Yang keenam, membiasakan berkolaborasi. Membiasakan berkolaborasi atau bekerja sama dapat dilakukan baik dengan siswa, rekan guru, kepala sekolah, wali murid, atau dengan pihak yang lain. Sebagai contoh, kolaborasi yang dilakukan dengan siswa dapat dilakukan ketika akan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa dituntun dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek yang dilakukan. Kolaborasi dengan antar guru dapat dilakukan melalui berkolaborasi saat akan merencanakan pembelajaran, mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi saat melaksanakan pembelajaran. Berkolaborasi saat mempersiapkan perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan dapat juga melalui kegiatan-kegiatan yang lain. Kolaborasi ini diharapkan dapat menguatkan nilai kooperasi dari guru penggerak. Yang ketujuh, membiasakan dan melaksanakan refleksi. Kegiatan ini diharapkan untuk menguatkan nilai-nilai guru penggerak reflektif. Refleksi ini dilakukan dan dibiasakan setiap akan mengakhiri pembelajaran. Selain itu juga membiasakan merefleksi diri sendiri
setiap melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dari beberapa pengembangan diri yang sudah dijelaskan di atas, tentunya saya merasa sangat bersemangat untuk mempelajarinya, sehingga pengembangan diri yang dilakukan secara mandiri tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan menguatkan nilai-nilai guru penggerak, khususnya untuk saya pribadi. Antara lain, berpusat kepada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, reflektif. Dan besar harapan saya dari nilai-nilai guru penggerak tersebut dapat mendorong dan mendukung diri pribadi saya dalam melaksanakan peran saya sebagai guru penggerak, antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, sebagai rekan guru, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, dan mendukung kepemimpinan murid. Demikian pengembangan diri yang dapat saya lakukan secara mandiri mulai dari sekarang, mudah-mudahan dapat tercapai dan pada akhirnya dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.